Halo, salve, salam jumpa saudara-saudariku sekalian. Saya Romo Doni Migo dari Keuskupan Maumere. Saya akan menemani kita dalam renungan mingguan Sabda Kehidupan. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para murid dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayaninya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, Injil Lukas menulis tentang kunjungan Tuhan Yesus bersama para murid ke rumah Marta. Kita telah mendengar pula bahwa Lukas menggarisbawahi pada awal perikop ini tentang sikap Marta, yakni Marta menerima Tuhan di rumahnya. Penerimaan Marta mengingatkan kita akan pesan Tuhan Yesus kepada 70 murid sebelum mereka pergi bermisi. Jika ada yang menerima salamu, maka salamu itu akan tinggal atas mereka, makan dan minumlah. Marta telah menerima Tuhan dalam rumahnya, maka ia layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Marta memiliki saudara bernama Maria, nama yang mirip dengan nama ibu Yesus. Marta sibuk untuk melayani Yesus, sementara Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Dua kenyataan yang sangat berbeda. Maria ingin mendengarkan Tuhan, tetapi Marta ingin agar Maria membantunya melayani Tuhan. Aspek pelayanan dan kecemasan tentang hal-hal duniawi memang penting. Namun jangan sampai kita terlalu sibuk dan lupa untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan itu penting, karena tahap awal berbicara adalah mulai dengan mendengarkan. Salah satu contoh yang mungkin kita bisa renungkan, di kampus kami di Universitas Santa Croce di Roma, ada suatu kebiasaan pada pagi hari sebelum memulai pelajaran. Hampir seluruh mahasiswa, para dosen dan pegawai di sana tidak masuk ke kampus melalui pintu utama universitas, tetapi melalui pintu Basilika San Apollonario. Di sana mereka mengambil waktu 1 hingga 2 menit untuk hening di hadapan sakramen Maha Kudus demi mempersembahkan seluruh pelajaran mereka. Lalu mereka keluar melalui pintu yang langsung terhubung dengan universitas. Begitu pula setelah pelajaran usai, mereka turun dan berdoa dalam keheningan, lalu kembali ke rumah masing-masing. Bagi saya ketika melihat kenyataan itu, merupakan suatu pengalaman yang sangat menarik dan mendalam. Mendengar pelajaran memang sangat penting, tetapi yang paling pertama adalah berusaha untuk mendengarkan Tuhan dan memohon dengan bantuan Roh Kudus untuk memahami apa yang Tuhan mau dari kita. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus pada ayat yang terakhir mengatakan bahwa Maria telah memilih baginya yang terbaik. Hal ini bukan berarti bahwa pelayanan Marta tidak penting, tetapi mendengarkan, sekali lagi mendengarkan adalah langkah pertama sebelum melayani. Sebab kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, bisa saja kita akan sulit untuk memahami. Marta menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya, tetapi ia sibuk melayani. Padahal kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk beristirahat atau makan, tetapi lebih daripada itu, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jangan sampai kita terlalu sibuk sampai kita lupa untuk mendengarkan Tuhan yang senantiasa datang di hati kita. Berilah waktumu 1 hingga 2 menit untuk mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Di sana engkau akan tahu bahwa Tuhan memiliki banyak pesan yang belum engkau baca. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin.